Perkenalkan, nama saya Septian Putro Caksono dari Prodi PGSD 118 UPPBJ Yogyakarta 45. Di sini saya akan menyampaikan tentang perspektif global dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang terkait. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu dari perspektif global dari visi geografi. Geografis adalah ilmu keruangan. Konsep ruang dalam geografi yaitu permukaan bumi 3 dimensi, darat, air, udara. Ruang permukaan bumi menurut jaraknya dibagi menjadi 3, yaitu pertama perspektif lokal, kedua perspektif regional, dan ketiga perspektif global. Yang kedua adalah perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu yang mencakup waktu yang telah lampau, tapi dapat dikaji untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan perang, pertemuan internasional dapat dimunculkan sebagai pendidikan serta pengembangan SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global. Yang ketiga adalah perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah salah satu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Dalam ilmu ekonomi menyangkut 5 aspek. Yang pertama adalah menentukan pilihan, yang kedua keinginan yang tak terbatas, ketiga persediaan sumber daya tak terbatas, keempat kegunaan alternatif SDA, dan kelima penggunaan hari ini dan hari esok. Selanjutnya saya akan membahas kegiatan belajar 2, yaitu perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Dalam hal ini yang akan pertama saya jelaskan yaitu perspektif global dari visi politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tujuan hubungan negara dengan negara lain. Hubungan negara Indonesia dengan negara lain merupakan hubungan internasional yang akhirnya menjadi hubungan global atau menyeluruh. Secara politik, negara dengan negara, keterlibatan Indonesia dalam KAA, pembentukan GNP, dan juga hubungan internasional lain membuat Indonesia lebih dikenal dan ditakuti negara lain. Politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah bebas aktif dalam menjaga keterlibatan dan perdamaian dunia. Indonesia juga ikut serta dalam penyelesaian pertikaian politik di Palestina dan Israel. Selanjutnya adalah perspektif global dari visi sosiologi. Sosial adalah ilmu ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan umat manusia dan lingkungan. Hubungan dan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya makin meluas dan berkembang. Antara lain 2 orang, banyak orang, antar kelompok, dan antar bangsa. Maka terjadilah interaksi sosial. Motif interaksi sosial yang sangat beragam seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai dampak dari kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi, komunikasi, membawa perubahan tantangan sosial, baik material dan non-material. Perubahan dan kemajuan yang positif meningkatkan kesejahteraan dan hubungan sosial dan harus dicari pemecahan masalahnya. Yang terakhir adalah perspektif global dari visi antropologi. Sebagai bidang studi tentang manusia dengan pekerjaan, lebih menitik beratkan pada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal dan pikiran manusia dengan konsep kerja lebih berkonsentrasi atau lebih berkonotasi budaya daripada hasil gerak tangan dan otot semata-mata. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah sudut pandang antropologi terhadap perspektif global. Di sini digambarkan menjadi sebuah diagram. Yang pertama adalah lokal, yang kedua nasional atau regional, yang ketiga internasional, dan yang keempat adalah global. Pandangan antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain
dan terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Misalnya pertukaran pelajar antar negara. Yang selanjutnya akan saya bahas dalam kegiatan belajar 3 kali ini adalah perspektif global dari iptek transportasi, komunikasi, dan internasional. Penjelasannya yaitu perspektif global dari iptek. Yang pertama, teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan tertentu, ilmu pengetahuan serta hubungan dengan teknologi. Lalu perkembangan iptek tersebut dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan iptek pertanian yang lebih maju atau terjadinya revolusi hijau. Yang kedua, pada abad ke-17 ditemukan mesin uap. Itu termasuk perkembangan atau kemajuan iptek di bidang produktif industri, terjadi revolusi industri. Yang ketiga yaitu pada abad ke-20, kemajuan iptek elektronik seperti radio, TV, dan telepon merupakan salah satu contoh atau perwujudan telah terjadinya revolusi informasi. Selanjutnya, B. Perspektif global dari transportasi. Alat angkut atau transportasi semula berfungsi mengangkut barang dan manusia. Dampak positif dari abad ke-17, revolusi industri membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, laut atau air, dan udara. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat sarana mendekatkan jarak relatif di permukaan bumi. Yang selanjutnya adalah perspektif global dari komunikasi. Perkembangan, kemajuan, dan penggunaan media elektronik yang mencakup radio, TV, telepon, dan internet. Kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga semakin maju. Namun, bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena ini tidak boleh disebarluaskan. Internet juga mengandung bahaya jika dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk membobol bank atau rahasia-rahasia perusahaan. Selanjutnya, perspektif global dari internasional. PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan aspek kehidupan internasional, meliputi kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian yang terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya mengenai jumlah penduduk saja, tetapi mengenai pangan, perumahan, penghasilan, dan juga pekerjaan. Yang pertama adalah PBB mencakup pangan dan pertanian atau FAO dan juga kesehatan atau WHO. Kedua, lingkungan hidup atau United National Environment Program. Yang ketiga, PBB mencakup komisi ilmiah tentang efek radiasi atom. Kecenderungan yang luas pada tataran internasional yang mengglobal dan perspektif ekonomi dan ekologi berkenaan dengan relokasi industri dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Menerima relokasi industri dengan kehausan membangun tanpa kesiapan kemajuan SDM, pengelolaan keseimbangan dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Jika degresi terjadi, dampaknya akan meluas ke seluruh dunia termasuk internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Septian Putro Caksono dari Prodi PGSD 118 UPPBJ Yogyakarta 45 mengucapkan terima kasih.